Kembali belajar bersama Bu An, patut kita bersyukur kepada Tuhan anak-anak, karena pada kesempatan kali ini kita bisa bertemu dalam pembelajaran matematika. Materi ini untuk anak-anak ibu yang kelas 8 bab 2 Teorema Pitagoras. Kita akan belajar triple Pitagoras anak-anak, ada di halaman 64 sampai dengan 68. Baik, ibu langsung membahas. Materi pembelajaran B anak-anak triple Pitagoras. Ayo bereksplorasi. Pada setiap pembuatan struktur atap menggunakan genting seperti bangunan rumah di pedesaan ataupun perkotaan, sebagian besar menggunakan siku-siku sebagai pedoman supaya atap yang dibangun bisa kuat dan kokoh seperti yang ditunjukkan pada kerangka atap di bawah ini. Kita cermati gambar 2.5 anak-anak, struktur kerangka atap pada suatu bangunan. Kita cermati di sini ini membentuk sudut siku-siku, di sini siku-siku, di sini siku-siku, sini sudut siku-siku, di sini siku-siku, di sini juga siku-siku. Kerangka atap yang sudah dipasang dan dinaikkan di atas bangunan seperti pada gambar 2.5. Dapat dilihat bahwa kerangka sudah membentuk sudut siku-siku, utamanya pada kerangka yang diberi label kuning. Proses pembuatan siku-siku tersebut, tukang bangunan pastinya memiliki ukuran yang spesifik menggunakan kelompok bilangan yang pasti menghasilkan siku-siku, misalnya 6 cm, 8 cm, dan 10 cm. Apakah kalian mengetahui kelompok bilangan tersebut? Apakah kalian sependapat dengan pernyataan tukang bangunan tersebut? Ini seharusnya tanda tanya, anak-anak. Sebelum membahas lebih detail terkait triple Pitagoras, kita perlu mengingat kembali terkait teorema Pitagoras. Hal ini dikarenakan bahwa terdapat kebalikan dari teorema Pitagoras yang juga sering digunakan dalam menyelesaikan permasalahan dalam kehidupan sehari-hari. Pada kegiatan Ayo Bereksplorasi terdapat kondisi bahwa tukang membuat ukuran yang digunakan untuk membuat dasar pondasi tepat siku-siku. Kegiatan tukang tersebut berarti memanfaatkan kebalikan dari teorema Pitagoras. Teorema Pitagoras menyatakan bahwa pada segitiga ABC, jika sudut C siku-siku dan AB sama dengan C, BC sama dengan A, dan CA sama dengan B. Kita cermati, AB ini sama dengan C, ini sisi C. Ini selanjutnya BC di sini sisi A. Dan CA, ini sisi B disebut dengan sisi B anak-anak. Kuncinya di sini ada sudut siku-siku sudut C di sini. Maka ini garis atau sisi yang ada di depan sudut C ini, cermati. Ini disebut dengan sisi C, dinyatakan dalam C kecil. Selanjutnya BC di sini, ini tadi disebut dengan sisi A. Ini berada di depan sudut A di sini anak-anak, kita cermati. Ini. Selanjutnya CA tadi B ini anak-anak ini berada di depan sudut B di sini. Nih, jadi yang di depan sudut A disebut A, di depan sudut C disebut C, di depan sudut B ini disebut sisi B. Maka AB kuadrat sama dengan BC kuadrat ditambah CA kuadrat. AB kuadrat sama dengan BC kuadrat ditambah CA kuadrat. Ini C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah dengan B kuadrat. Pada kebalikan dari teorema Pitagoras dapat dinyatakan bahwa dalam segitiga ABC, jika C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat, maka sudut C siku-siku. Dengan demikian dapat disimpulkan hal berikut ini. Pada segitiga ABC, apabila A, B, dan C adalah sisi-sisi di hadapan sudut A, B, dan C, maka berlaku kebalikan teorema Pitagoras. Tabel 2.1 kebalikan teorema Pitagoras. Ini ada segitiga siku-siku A, B, C, siku-siku di A anak-anak. Ini untuk B, ini lebih kecil dari C dan C lebih kecil dari A. Nih, kita cermati. Jadi yang B ini yang di sini, ini B. Selanjutnya ini C, ini A.
Jika A kuadrat sama dengan B kuadrat ditambah C kuadrat, maka segitiga ABC siku-siku di A. Kita cermati siku-sikunya di sini. Ini yang di depan sudut siku-siku ini adalah sisi A kecil. Ibu lanjutkan, kita cermati untuk sisi A kurang dari C dan C kurang dari B. Berarti sisi yang paling panjang ini sisi B. Kita cermati anak-anak. Ini yang di depan sudut siku-siku B ini adalah B kecil, sisi B kecil. Di depan C ini sisi C kecil. Dan di depan A ini berarti sisi A kecil di sini. Jika B kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah dengan C kuadrat, maka segitiga ABC siku-siku di B. Kita cermati. Ini B-nya di sini. Ini sisi yang ada di depan sudut siku-siku ini adalah sisi B. Ke gambar berikutnya ada segitiga ABC, siku-sikunya di C ini anak-anak. Ini untuk A kurang dari B dan B kurang dari C. Ini yang paling panjang, kita cermati. Di sini berarti C, di sini ini B, di sini ini A. Ini. C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah dengan B kuadrat. Maka segitiga ABC siku-siku di C. Ini siku-sikunya di C. Ini sisi C berada di depan sudut siku-siku C. Sehingga tiga bilangan A, B, C dengan A kurang dari B, B kurang dari C dikatakan triple Pythagoras jika memenuhi hubungan persamaan C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. Lanjut ke materi ayo mencoba anak-anak. Berdasarkan hubungan antara C kuadrat dengan dalam kurung A kuadrat ditambah B kuadrat dan kebalikan dari teorema Pythagoras, maka dapat digunakan untuk menentukan apakah suatu segitiga termasuk segitiga siku-siku atau tidak. Sebagai pembuktian, lakukan kegiatan berikut. Alat dan bahannya yang ke-1 kertas berpeta, 2 benang, 3 penggaris, 4 ballpoint, dan 5 lem. Langkah kerjanya yang ke-1, siapkan kertas berpeta, kemudian buatlah garis dengan ukuran 6 kotak satuan, 8 kotak satuan, 10 kotak satuan, 12 kotak satuan, dan 13 kotak satuan. Baik, di sini Ibu sudah memberi contoh anak-anak. Untuk garis yang pertama ini 6 kotak satuan. Ini 6 kotak satuan. Garis yang kedua ini 8 kotak satuan. Ini 8 kotak satuan. Yang ketiga ini 10 kotak satuan anak-anak. 10 kotak satuan. Selanjutnya yang bawahnya ini 12 kotak satuan. Ini. Dan garis yang terakhir ini panjangnya 13 kotak satuan. Langkah kedua, ambil benang kemudian sesuaikan dengan panjang garis yang sudah dibuat pada langkah sebelumnya, kemudian potong dengan ukuran yang sama. Langkah ketiga, buatlah segitiga dari 3 benang yang sudah dipotong dengan ukuran 6 kotak satuan, 8 kotak satuan, dan 10 kotak satuan, kemudian rekatkan dengan lem pada kertas berpeta. Baik, Ibu sudah memberi contohnya anak-anak. Ini untuk panjang benang yang pertama, ini panjangnya 6 kotak satuan. Yang kedua ini 8 kotak satuan anak-anak. Dan yang sisi miring di sini nih, ini 10 kotak satuan. Kita cermati segitiga yang terbentuk adalah segitiga siku-siku anak-anak. Langkah keempat, amati segitiga yang terbentuk dari ketiga benang tersebut. Jenis segitiga apakah yang dapat kalian temukan? Ini Bu jawab, jenis segitiga yang terbentuk adalah segitiga siku-siku.
Langkah kelima anak-anak, lakukan langkah yang sama seperti pada nomor 3 dan nomor 4 dengan ukuran potongan benang 8 kotak satuan, 12 kotak satuan, dan 13 kotak satuan. Kita cermati, ini Ibu sudah memberi contohnya anak-anak. Sisi yang di sini ini yang 8 kotak satuan, sisi yang di sini ini 12 kotak satuan, dan yang terpanjang ini panjangnya 13 kotak satuan. Kita cermati, jenis segitiga yang terbentuk adalah segitiga lancip anak-anak berdasarkan sudutnya. Ketiga sudutnya merupakan sudut lancip. Ibu tulis di sini, jenis segitiga yang terbentuk adalah segitiga lancip. Langkah ke-6 anak-anak, lakukan langkah yang sama seperti pada nomor 3 dan nomor 4 dengan ukuran potongan benang 6 kotak satuan, 8 kotak satuan, dan 12 kotak satuan. Baik, Ibu sudah memberi contohnya. Yang terpendek ini 6 kotak satuan, yang di sini 8 kotak satuan, dan sisi yang terpanjang ini 12 kotak satuan anak-anak. Berdasarkan sudut-sudutnya ini ada satu sudut yang merupakan sudut tumpul, sehingga berdasarkan sudutnya segitiga ini disebut dengan segitiga tumpul. Ini tulis di sini, jenis segitiga yang terbentuk adalah segitiga tumpul. Langkah ke-7 anak-anak, lengkapi tabel berikut. Kegiatan 1 ukurannya 6 kotak satuan, 8 kotak satuan, 10 kotak satuan. Segitiga yang terbentuk adalah segitiga siku-siku. Bentuk umumnya adalah C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. Ibu memberi tambahan penjelasan di sini untuk kegiatan 1. Nih. Untuk kegiatan 1, misalkan tadi sisi yang terpendek ini A, 6. Selanjutnya B-nya sama dengan 8. C-nya sama dengan 10, ini yang terpanjang. Kita buktikan 10 kuadrat. Ini kita bandingkan dengan 6 kuadrat ditambah dengan 8 kuadrat anak-anak. 10 kuadrat sama dengan 100. Di sini 36 ditambah 64. Ini sama dengan anak-anak. Nih. Maka bentuk umumnya C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah dengan B kuadrat. Lanjut ke kegiatan kedua. Ukurannya 8 kotak satuan, 12 kotak satuan, 13 kotak satuan. Segitiga yang terbentuk berdasarkan praktik tadi atau percobaan tadi segitiga lancip anak-anak. Kita coret yang tidak perlu. Di sini bentuk umumnya, ini Ibu tulis di sini dulu kegiatan 2. Ini Ibu beri penjelasan dulu. Kegiatan 2. A-nya yang terpendek adalah 8, B-nya adalah 12, C-nya sama dengan 13. Ini angka 3 ini anak-anak. Selanjutnya kita bandingkan 13 kuadrat, kita bandingkan dengan 8 kuadrat ditambah dengan 12 kuadrat. Ini 169, di sini 64 tambah 144. 169 di sini 208, ini kurang dari anak-anak 100 ini. Berarti bentuk umumnya C kuadrat ini kurang dari A kuadrat ditambah dengan B kuadrat. Ini berarti C kuadrat kurang dari A kuadrat ditambah dengan B kuadrat. Lanjut ke kegiatan ketiga. 6 kotak satuan, 8 kotak satuan, 12 kotak satuan. Segitiga yang terbentuk berdasarkan percobaan tadi adalah segitiga tumpul anak-anak. Ini. Sekarang kegiatan 3, tulis dulu. Kegiatan 3, nih. Tadi A-nya sama dengan 6, B-nya sama dengan 8, C-nya sama dengan 12. Nih. 12 kuadrat kita bandingkan dengan 6 kuadrat ditambah dengan 8 kuadrat. Ini 144. Kita bandingkan di sini 36 ditambah 64. 144, di sini 100. Ini lebih dari
Bisa disimpulkan bentuk umumnya menjadi C kuadrat lebih dari A kuadrat ditambah dengan B kuadrat. Tulis di sini C kuadrat lebih dari A kuadrat ditambah dengan B kuadrat. Jadi kalau siku-siku C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat, lancip C kuadrat kurang dari A kuadrat ditambah B kuadrat, dan untuk segitiga tumpul C kuadrat lebih dari A kuadrat ditambah B kuadrat. Ayo bekerja sama anak-anak, diskusikan dengan teman sebangku kalian untuk menemukan kesimpulan dari kegiatan Ayo Mencoba. Bagaimana bentuk umum segitiga siku-siku, segitiga tumpul, dan segitiga lancip? Baik, Ibu memberi contoh kesimpulan. Bentuk umum segitiga siku-siku, C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. Bentuk umum segitiga lancip, C kuadrat kurang dari A kuadrat ditambah B kuadrat. Dan bentuk umum segitiga tumpul, C kuadrat lebih dari A kuadrat ditambah dengan B kuadrat. Baik, Ibu sudah selesai membahas materi ini. Terima kasih anak-anak sudah menonton. Semoga ini bermanfaat, membantu anak-anak belajar. Terima kasih.